Waktu terus berlalu. Sabta sudah mulai kuliah sekarang. Dia tetap bisa bekerja paruh waktu di kantor. Terutama karena hal tersebut aku yang memintanya. Aku ingin yang terbaik buat Sabta. Aku ingin ia mendapatkan hidup yang layak. Aku ingin ia merasa terkesan denganku. Aku ingin ia dapat merasakan betapa aku sangat menyayanginya. Hingga pada suatu kesempatan, aku sengaja mengajak Sabta berliburan ke sebuah pantai nan indah. Kami menginap di sebuah hotel tak jauh dari pantai tersebut. Aku sengaja hanya menyewa satu kamar untuk kami berdua, agar aku bisa selalu dekat dengan Sabta. Aku pun mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku padanya. Aku sudah tidak sanggup lagi menahan semua itu. Aku terlalu mencintai Sabta, dan keinginan untuk bisa memilikinya tumbuh semakin besar di dalam hatiku. Aku ingin mengatakan sesuatu sama kamu, Sabta. Ucapku memulai pembicaraan saat itu kami sedang berada di dalam kamar hotel. Ada apa, Pak? Tanya Sabta. Sepertinya sangat serius. Lanjutnya. Iya, ini sangat serius, Sabta. Aku ingin kamu tahu tentang perasaanku yang sebenarnya padamu. Aku sudah lama memendam semua ini, dan sekarang aku sudah tidak sanggup lagi menyimpannya. Ucapku membalas. Sebenarnya, aku suka sama kamu, Sabta. Aku mencintai kamu. Aku jatuh cinta sama kamu. Bahkan sejak pertama kali kita bertemu. Aku tahu ini salah. Karena itu, selama ini aku tidak pernah mengungkapkan hal tersebut. Aku hanya bisa memendamnya. Namun sekarang, aku hanya ingin kamu tahu kalau aku sangat mencintai kamu, Sabta. Apakah kamu bersedia menjalin hubungan yang lebih denganku? Apakah kamu mau menjadi pacarku? Tanyaku melanjutkan dengan sangat belak-belakan. Sabta terdiam. Ia menatapku beberapa saat. Keningnya sedikit berkerut. Wajah tampannya memperlihatkan rasa kaget dan rasa tidak percaya. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Sabta saat itu. Entah kaget, kecewa, marah, atau entah apapun yang ia rasakan. Aku benar-benar tidak bisa menebaknya. Aku hanya bisa ikut terdiam sambil menunggu jawabannya. Sejujurnya, aku benar-benar tidak menyangka semua ini, Pak. Meskipun dari awal, aku selalu bertanya-tanya, kenapa Bapak begitu baik padaku selama ini. Namun, aku tidak pernah berpikir kalau ternyata Bapak mencintaiku. Dan hal itu sungguh membuat aku merasa dilema. Biar bagaimanapun, aku ini masih laki-laki normal, Pak. Aku nggak mungkin bisa jatuh cinta pada seorang laki-laki, apapun alasannya. Tapi, mengingat segala kebaikan Bapak padaku selama ini, aku juga tidak mungkin berani menolak cinta Bapak. Tapi, aku masih butuh waktu untuk memikirkan ini semua, Pak. Aku butuh waktu untuk meyakinkan hatiku sendiri dan mempertimbangkan keputusan yang terbaik dari semua ini. Aku harap Bapak bisa mengerti. Ucap Sabta akhirnya cukup panjang lebar. Oke, saya mengerti. Dan saya tidak akan memaksa kamu, Sabta. Saya akan terima dengan lapang dada apapun jawaban kamu nantinya. Saat ini, setidaknya saya merasa sudah cukup lega karena kamu sudah tahu tentang perasaanku padamu. Balasku kemudian. Waktu pun kembali terus berputar. Hubunganku dengan Sabta jadi sedikit berbeda.
Sabta terlihat mulai sedikit menjaga jarak dariku. Entah karena ia merasa risih dekat-dekat denganku, atau mungkin karena ia memang lagi tidak ingin diganggu olehku. Entahlah, aku juga bingung dengan semua ini. Jujur saja, memang ada kelegaan karena aku akhirnya bisa mengungkapkan perasaanku pada Sabta. Tapi kadang aku juga merasa menyesal karena telah mengungkapkannya. Karena hal itu ternyata mampu membuat jarak antara aku dan Sabta. Aku merasa kecewa karena Sabta kian jauh dariku. Aku jadi kehilangan kesempatan untuk bisa menikmati keindahan wajahnya yang tampan dari dekat. Aku jadi kehilangan kesempatan untuk bisa ngobrol berdua dengannya. Sabta selalu punya alasan untuk menghindariku, dan aku tidak bisa memaksanya lagi untuk selalu bersamaku seperti dulu. Sampai pada suatu saat, Sabta benar-benar menghilang. Ia menghilang tanpa kabar, tanpa pesan. Aku sudah tidak bisa lagi menghubunginya. Nomorku sepertinya sengaja ia blokir, dan aku merasa sangat kecewa akan hal tersebut. Oh Sabta, di manakah dirimu sekarang berada? Mengapa engkau harus pergi? Mengapa engkau tinggalkan aku tanpa kepastian darimu? Mengapa Sabta? Mengapa? Aku kembali terpuruk dalam kesendirianku. Aku merasa patah. Harapanku untuk bisa memiliki Sabta kini seakan punah. Bahkan untuk bisa bertemu dengannya saja, aku sudah tidak bisa. Dan aku kecewa. Maafkan aku, Pak. Aku pergi tanpa memberi kabar. Aku pergi tanpa meninggalkan pesan apapun. Ucap Sabta ketika akhirnya kami bertemu kembali setelah lebih dari 2 bulan Sabta menghilang. Aku pergi bukan karena aku membenci Bapak. Aku pergi karena aku ingin meyakinkan hatiku sendiri tentang perasaanku kepada Bapak. Aku coba menghindar. Aku coba menjauh dari Bapak. Bahkan aku coba untuk tidak bertemu dan berhubungan lagi dengan Bapak. Sampai akhirnya aku sadar bahwa ternyata aku sangat membutuhkan Bapak dalam hidupku. Entah itu namanya cinta atau hanya sekedar sebuah kebutuhan, aku nggak tahu. Tapi yang pasti, setelah jauh dari Bapak, aku baru menyadari kalau aku juga sayang sama Bapak. Aku jadi sering merindukan Bapak saat aku jauh dari Bapak. Jadi, maafkan aku karena telah meninggalkan Bapak dalam ketidakpastian. Maafkan aku karena terlalu takut untuk mengakui semua ini. Sabta melanjutkan kalimatnya dengan cukup panjang lebar. Oh, aku terdiam sesaat. Tadinya aku sudah tidak berharap apa-apa lagi dari Sabta. Aku coba mengikhlaskan kepergiannya. Aku coba untuk tidak lagi memikirkannya. Namun ternyata Sabta datang lagi. Dan ia datang seakan memberi aku sejuta harapan untuk bisa bersamanya lagi. Dan bahkan untuk bisa memilikinya. Jadi, apa kamu mau menjadi pacarku? Aku bertanya juga akhirnya, sekedar meyakinkan diriku sendiri tentang kalimat-kalimat yang diucapkan Sabta barusan. Iya Pak, aku mau. Balas Sabta singkat, namun mampu membuat aku tersenyum senang mendengarnya. Jadi, mulai sekarang kita pacaran. Aku bertanya kembali, hanya sekedar untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini bukanlah mimpi semata. Iya Pak, itu pun jika Bapak mau memaafkan aku, balas Sabta. Aku gak pernah marah sama kamu Sabta. Aku mengerti dengan apa yang kamu rasakan.
Dan setelah aku tahu kalau kamu juga sayang padaku, aku semakin tidak mungkin untuk marah padamu. Ucapku selanjutnya, baiklah Pak, tapi aku ingin ini hanya akan menjadi rahasia kita berdua. Ucap Sapta kemudian, iya Sap, saya juga tidak ingin orang-orang tahu tentang semua ini. Balasku yakin. Dan begitulah, aku dan Sapta akhirnya berpacaran. Aku akhirnya bisa memiliki cowok berwajah tampan dan bertubuh tegap tersebut. Aku akhirnya bisa mendapatkan laki-laki yang selama ini aku impikan. Cintaku semakin besar kepada Sapta. Apapun akan aku lakukan untuk membuatnya selalu bahagia. Karena aku sangat mencintainya. Aku sangat menyayanginya. Dan aku sangat membutuhkannya dalam hidupku. Aku ingin selamanya hidup bahagia bersama Sapta. Aku ingin menawarkan sesuatu sama kamu, Sap. Ucapku pada suatu malam. Apa, Pak? Tanya Sapta ringan. Aku ingin kamu tinggal bersamaku, balasku. Maksud Bapak, kita tinggal serumah? Tanya Sapta ragu. Iya, Sap. Dan kamu tidak perlu lagi jadi OB di kantor. Mulai sekarang, kamu aku angkat menjadi asisten pribadiku, agar kita selalu bisa bersama-sama. Balasku menjelaskan. Baiklah Pak, apapun yang terbaik untuk Bapak, aku pasti akan setuju. Aku juga tidak ingin jauh-jauh lagi dari Bapak. Aku sangat mencintai Bapak, selamanya. Ucap Sapta membalas. Terima kasih ya Sap, aku benar-benar merasa sangat bahagia dengan semua ini. Ucapku kemudian. Aku juga merasa sangat bahagia Pak, bisa menjadi bagian penting dalam hidup Bapak. Balas Sapta penuh perasaan. Dan sang waktu masih terus kembali berputar. Setahun, 2 tahun, hingga hampir 3 tahun hubungan indah kami terjalin. Semuanya benar-benar terasa indah bagiku, begitu sempurna. Aku merasa sangat bahagia. Demikian juga Sapta. Ia jadi semakin perhatian padaku. Namun, malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Cinta yang sempurna itu ternyata tak mampu kumiliki selamanya. Takdir telah membuat aku harus kehilangan cinta yang sempurna tersebut. Pada suatu saat, setelah hampir 3 tahun kami berpacaran, Sapta mengalami kejadian tragis. Mobil yang ia kendarai waktu itu mengalami sebuah kecelakaan berat yang membuat ia harus mengalami koma dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, sebelum akhirnya ia dinyatakan telah meninggal dunia. Dan duniaku pun hancur saat itu juga. Aku kehilangan arah, aku kehilangan pegangan. Rasanya hidupku sudah tidak berarti lagi. Aku harus kehilangan orang yang paling aku cintai di saat aku masih sangat menyayanginya. Aku harus kehilangan orang yang paling aku cintai di saat aku masih sangat membutuhkannya. Aku belum siap kehilangan Sapta, walau dengan cara dan alasan apapun. Aku tidak ingin ia pergi. Ini terasa benar-benar tidak adil bagiku. Oh, Sapta, mengapa engkau harus pergi lagi? Dan kali ini, kamu pergi untuk selama-lamanya. Kamu pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Kini, aku hanya bisa meratapi kepergianmu. Aku hanya bisa menangisi semua ini. Semoga saja
kamu tenang di alam sana. Semoga saja aku bisa melanjutkan hidupku meski tanpa ada dirimu di sisiku lagi. Semoga saja aku kuat. Ya, semoga saja.